Kami kelompok 11 praktikum pekarangan dan budidaya tanaman buah tahun 2021. Di video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara budidaya tanaman buah komoditas jeruk limau. Saya Aprilia Dwistianingsih, NIU 442619. Saya Cinta Anggun Larasati, NIM saya 440793. Saya Erlina Oki Rahmawati dengan NIU 442621. Nama saya Ersan Syafia, NIU 442622. Rahma NIM 442625. Every bit of you hates me, but I didn't know how much I'd miss you, babe. I didn't know how much. Tanaman jeruk limau atau Citrus amblicarpa merupakan tanaman asli dari wilayah Jawa Barat, Indonesia. Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di lahan belakang rumah penduduk. Jeruk limau seringkali dimanfaatkan sebagai penyedap berbagai masakan khas Indonesia, terutama sambal. Budiarto et al. Pada tahun 2017 menyatakan bahwa tanaman jeruk limau juga berpotensi untuk dijadikan tabulan pot di pekarangan rumah karena memiliki nilai estetika yang cukup tinggi, didukung dengan aromanya yang unik. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menetapkan tanaman sitrus sebagai salah satu dari 3 komoditas hortikultura yang paling strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri ini. LIM 2012 menyatakan tanaman ini biasa ditemukan di wilayah beriklim panas dan tropis basah pada dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 350 meter dari permukaan laut. Tanaman ini dapat diperbanyak secara generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui grafting serta okulasi agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembibitan jeruk limau yaitu ada bibit jeruk limau, kedua ada pot tanaman, ketiga ada tanah lapisan atas atau topsoil. Menurut Nur Hasanah dan Islah 2016, tanah yang baik untuk pembibitan adalah tanah bagian atas atau topsoil. Kemudian ada pasir dan yang terakhir ada pupuk kandang kambing. Setelah semua alat dan bahan siap, kemudian langkah selanjutnya yaitu semua media tanam dimasukkan ke dalam pot dengan perbandingan 1:1:1. Setelah itu aduk hingga semua media tanam merata. Dan setelah merata seperti ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu pengambilan bibit dari polybag dengan cara merobek polybag tersebut agar memudahkan dalam pengambilan bibit dan akar tidak terputus seperti ini. Setelah itu, lubang tanam dibuat pada media tanam sesuai dengan panjang akar bibit tanaman jeruk limau tersebut. Setelah itu, bibit jeruk limau yang telah disiapkan diambil, kemudian akar dimasukkan ke dalam lubang tanam dan lakukan penimbunan dengan cara menekan-nekan media tanam di sekitar bibit jeruk limau. Namun penekanan jangan dilakukan terlalu keras karena akan membuat media tanam menjadi padat. Kemudian lakukan penyiraman pada bibit yang telah ditanam di dalam pot secara merata. Penyiraman baiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari karena penguapannya belum terlalu tinggi. Setelah itu pindahkan pot ke tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan jauhkan dari gangguan-gangguan hewan ternak seperti ayam. Pemupukan merupakan salah satu tahapan penting dalam budidaya tanaman. Dalam budidaya tanaman jeruk limau, pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik. Pupuk anorganik yang biasa digunakan misalnya pupuk NPK. Penambahan pupuk kandang atau bahan organik secara teratur dapat meningkatkan C organik tanah yang mampu memperbaiki kesuburan fisik, kimia maupun biologi tanah, serta sebagai sumber unsur hara mikro maupun makro. Rekomendasi pemberian pupuk kandang ketika jeruk berumur 1-4 tahun yaitu 20-40 kg per pohon. Selanjutnya sebanyak 40-60 kg per pohon. Kotoran sapi merupakan salah satu jenis pupuk kandang yang baik untuk memenuhi kebutuhan unsur mikro.
OPT yang biasanya menyerang tanaman jeruk antara lain embun jelaga, embun tepung, kanker jeruk, serta kutu sisik atau kutu perisai. Bahkan menurut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, kutu sisik menjadi hama utama pada tanaman jeruk. Tanaman jeruk limau yang sedang disorot di video ini saat ini sedang terserang hama kutu sisik dengan gejala yang serupa dengan yang disebutkan oleh Triwiratno et al. Pada tahun 2005. Tanaman yang terserang kutu sisik akan menunjukkan gejala seperti kekurangan air, daun berwarna kuning dan rontok, ranting, dan tunas yang mati. Daun dan buah yang terserang menunjukkan warna kuning atau halo di sekitar populasi kutu sisik. Selain itu, daun yang terserang akan berwarna kuning, terdapat bercak-bercak klorotis, dan seringkali membuat daun menjadi gugur. Berikut ini merupakan daun yang terkena serangan hama kutu sisik yang menunjukkan gejala kuning dan bercak-bercak klorotis. Sedangkan berikut ini adalah daun yang hijau dan tanpa bercak klorotis. Pengendalian OPT yang dapat dilakukan yaitu menjaga tingkat kelembapan di sekitar tanaman dengan mengatur jarak tanamnya. Jarak tanam yang terlalu rapat membuat kelembapan menjadi tinggi sehingga mudah dihinggapi OPT. Selain itu, dapat pula dilakukan pengendalian secara mekanis dengan menyingkirkan bagian tanaman yang terserang, kemudian bagian tersebut dibakar agar tidak menulari tanaman lain. Serta ada opsi terakhir yaitu dengan menggunakan pestisida. Namun opsi ini tidak disarankan karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jeruk limau yang ditanam dari biji dapat berproduksi untuk pertama kali setelah berusia 1-2 tahun. Berbeda dengan jeruk yang diperbanyak secara vegetatif dengan cangkok atau okulasi. Tanaman jeruk limau yang diperbanyak secara vegetatif cenderung dapat lebih cepat berbuah. Waktu produksi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan proses pemeliharaan yang dilakukan. Buah jeruk yang dapat dipanen memiliki ukuran 2-3 cm dan berwarna hijau atau kekuningan. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara pemetikan. Jeruk limau memiliki tekstur kulit yang tebal dengan permukaan yang berkerut serta memiliki aroma wangi. Daging buahnya berwarna putih dan memiliki rasa yang masam. Jeruk limau sering dimanfaatkan sebagai tambahan untuk bumbu memasak. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat.